ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayr. Qulin tadiru inna muntazirun. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imam yang telah membacakan Al-Quran ya. Semoga menjadi tambahan amal soleh bagi Kang Imam yang membacakan dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah sudah hadir ya. Selamat datang Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik. Baik, selanjutnya mari kita simak acara tausiah. Langsung aja Pak Ustadz ya. Disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Rahmat Baikuni dengan tema fitnah Dajjal di akhir zaman. Insya Allah tema kali ini akan membahas mengenai fitnah Dajjal di akhir zaman, di mana dalam sholat kita semua diminta untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal ini ya. Dan seperti apa Dajjal itu, mengapa kita berlindung, mengapa kita harus berlindung ya kepada Allah, dan bagaimana cara kita menghindar dari fitnah Dajjal ini. Insya Allah kita akan mendapatkan gambaran dan informasi dari Pak Ustadz ya. Namun terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau sebagai berikut. Baik, yang pertama nama Haji Rahmat Baikuni, tanggal lahir Bandung 25 Februari 1976. Kemudian alamat beliau berada di Geria Asri Pasirwangi Cigending, Ujung Berung Bandung. Kemudian keluarga 1 istri dengan 7 orang anak, alhamdulillah. Pendidikan tafsir hadis STAI Al-Fatah Demak, Jawa Tengah, lulusan 1998. Kemudian Ma'had Al-Imarat 2005 di Bandung. Ini yang di Inhoftech ya Ustadz ya. Kemudian PAI STAI Sabili Bandung 2012. Kegiatan berharokah, beliau adalah aktivis di Pemuda Persis, kemudian Garda Anas, kemudian One Ummah Movement, dan Elsaf. Baik, kepada Pak Ustadz, waktu dan ruang Zoom kurang lebih 30 menit kami serahkan untuk dimanfaatkan. Mangga silakan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Bang dan terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masya Allah bukan wa malam yasha lam yakun la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi ya tadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat.
min qablu aw kasabat fi imanil khaira lintaziru inna muntazirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul amin. Innahu lam takun fitnatun a'zamu min fitnati dajjal mundu darallahu duriyata adama ila qiyamah. Wa ma wa lam yab'asillahu nabiyyan illa hazara ummah Nuh qaumah. Al-hadis al-kamakal sadaqallahu al-azim sadaqa rasul karim manahu ala dzalika min syahidin. Puji-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di hari Ahad tanggal 3 Oktober 2021. Allah takdirkan kita bisa bertemu dalam kajian online bersama PTPN 8. Alhamdulillah ini merupakan satu kehormatan bagi saya pribadi bisa diundang hadir dalam kajian online bersama keluarga besar PTPN 8. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkah pada kita semua. Allah berkahi PTPN 8 ini dengan mengadakan kajian seperti ini. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan bagi seluruh urusan kita dan memberikan keberkahan atas apapun yang kita lakukan serta memberikan perlindungan kepada kita dari bahayanya fitnah akhir zaman. Salawat dan salam semua tercurah selalu pada Rasul dan kedua kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, membawa banyak berita. Salah satu alasan kenapa beliau dikatakan Nabi, karena beliau adalah membawa berita. Nabi artinya orang yang membawa berita. Ya, berita apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Anin Nabail Azim tentunya. Adalah berita yang sangat besar tentang kejadian hari kiamat. Namun kiamat tidak akan terjadi melainkan tanda-tandanya akan muncul kata Rasulullah SAW, dan salah satu tanda munculnya, salah satu tanda besar kejadian hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Direksi atau pimpinan dari PTPN 8 yang dirahmati Allah, serta yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Pak Direksi, staf dari Direksi PTPN 8 yang dirahmati Allah, dan juga para karyawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berbicara tentang fitnah Dajjal. Ada dua kata, ada kata fitnah, ada kata Dajjal, dan ada kata fitnah Dajjal. Ada orang beranggapan bahwa Dajjal itu bukan sosok makhluk, tapi dia adalah komeo, sifat-sifat yang buruk yang membahayakan umat manusia, terutama dalam dan itu tidak yang Dajjal. Ya, adapun Dajjal secara fisikly itu pun benar. Jika ada yang mengatakan Dajjal itu adalah sosok makhluk manusia seperti kita, kedua-duanya benar. Ya. Karena ada fitnah Dajjal, ada Dajjal. Hanya jangan sampai kita mengatakan sosoknya tidak ada, tapi hanya fitnahnya saja. Saya kira itu pun keliru. Siapakah Dajjal ini? Ya, saya hormati Allah. Kalau boleh saya ingin menyampaikan dalam bentuk bagan, ya. Mohon maaf, bukan dalam bentuk bagan, tapi dalam bentuk slide. Saya mohon izin. Siapakah sebetulnya Dajjal ini? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan tentang Dajjal. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memuat kata Dajjal di dalam ayat ini, di dalam ayatnya. Ya, namun kita menemukan kata Dajjal itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, sementara kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup manusia yang paling lengkap. Apapun ada di dalam Al-Quran. Mulai dari hal yang serius, hal yang paling prinsip, akidah tauhid, sampai kepada masalah yang sepele ada dalam Al-Quran. Sementara Rasulullah SAW sampaikan bahwa fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang paling besar. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Maka bagaimana mungkin tidak dibahas dalam Al-Quran? Maka saya yakin di dalam Al-Quran ada pembahasan tentang Dajjal dan fitnahnya. Namun tidak secara eksplisit Allah sebutkan. Nah, disinilah fungsinya hadis. Fungsi hadis adalah menyebutkan sesuatu yang tidak dibahas secara eksplisit di dalam Al-Quran.
Ya. Salah satu hadis yang berkaitan dengan adanya fitnah Dajjal itu hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Umamah ini adalah pemimpin para sahabat Ansar yang masuk Islam ketika Bait Aqabah pertama. Ya. Kemudian meriwayatkan sebuah hadis yang kemudian ditakhrij dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor 4215 di dalam Sunan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu lam takun fitnatun fil ardi munzu zara Allahu dzurriyyata Adam a'zamu min fitnatid Dajjal. Wa inna Allah lam yab'as nabiyyan illa hadzara ummatahu ad-Dajjal." Innahu sesungguhnya lam takun tidak ada fitnatun satu fitnah fil ardi di muka bumi mundu zara Allahu dzurriyyata Adam sejak Allah melahirkan anak cucu Adam a'zama min fitnatid Dajjal lebih besar lebih besar min fitnatid Dajjal daripada fitnah Dajjal. Jadi tidak ada fitnah yang sedahsyat fitnah Dajjal sejak Allah melahirkan anak cucu Adam sampai hari kiamat nanti. Wa inna Allah dan sesungguhnya Allah lam yab'as tidak mengutus nabi seorang nabi pun illa hadzara melainkan nabi itu memperingatkan ummatahu kepada umatnya ad-Dajjal dari bahaya fitnah Dajjal dan tentang siapa Dajjal. Nah, di dalam kata berikutnya tidak menggunakan kata fitnah. Di awal ada fitnah Dajjal dan kedua ada Dajjal. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan satu bahwa fitnah Dajjal fitnah terbesar. Yang kedua, semua nabi dan rasul menceritakan tentang siapa Dajjal dan seperti apa fitnahnya. Ini hadis di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5376 dan Imam Muslim nomor 588. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in." Apabila salah seorang di antara kalian tasyahud di dalam salatnya, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Yaqulu hendaklah dia berkata, 1. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wahai Allah, neraka jahanam. Dari siksa jahanam. Dan yang kedua dari siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, di sini ada kata syarri, dan dari fitnah yang terburuk yaitu al-masih ad-dajjal. Ya. Orang sekalian di sini ada tambahan kata al-masih ad-dajjal. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 3 perkara. 1, kata fitnah dajjal, kedua ad-dajjal, dan ketiga al-masih ad-dajjal. Nah, siapakah dajjal ini? Orang selain Allah. Berdasarkan hadis tadi, walam yab'asillahu nabiyyan. Itu hadis yang pertama. Dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun illa hadzara ummatahu ad-dajjal. Melainkan nabi itu memperingatkan kepada kaumnya tentang dajjal. Hadis ini menerangkan bahwa semua nabi dan rasul termasuk Nabi Adam. Ya, kan kalimatnya lam yab'as. Tidak Allah mengutus seorang nabi pun nabiyan. Tidak Allah mengutus seorang nabi pun illa hadzara ummatahu ad-dajjal. Melainkan memberikan peringatan pada kaumnya tentang dajjal. Termasuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi fitnah dajjal ini atau dajjal ini maksud saya, sosoknya sudah diceritakan oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Nah, yang diceritakan satu sosoknya siapa dia, kedua tentang bahaya fitnahnya. Bahaya fitnahnya ini maksudnya adalah perilakunya yang bisa menjadi ujian keimanan. Itu maksudnya fitnah dajjal. Perilaku dajjal ini menjadi ujian bagi umat manusia, di mana umat manusia akan tersesat, bahkan akan menjadi kafir karena fitnahnya. Bukan hanya kafir, bisa jadi musyrik, dan dia berbalik memerangi Allah dan Rasul-Nya apabila terkena oleh fitnah dajjal. Nah, lalu pembahasan tentang sosok dajjal yang diceritakan oleh para nabi dan rasul. Ya. Para mulai dan Allah Subhanahu wa taala. Saya menggunakan metode kias untuk menjelaskan
Adakah Dajjal di dalam Al-Quran? Pertama di dalam satu kaidah istihad ya, ada yang namanya kias. Kias itu adalah menyerupakan sesuatu yang tidak jelas hukumnya kepada sesuatu yang jelas hukumnya. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tidak dibahas bagaimana hukumnya narkoba atau narkotika. Ya, tidak ada hukum narkotika dan narkoba di dalam hadis, apalagi di dalam Al-Quran. Nah, namun di dalam Al-Quran dan hadis ada pembahasan tentang hukum khamar. Khamar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis itu haram. Nah, sementara narkotika atau narkoba, madorot yang ditimbulkannya, bahaya yang ditimbulkannya sama dengan bahaya khamar. Sementara khamar sudah ada hukumnya. Nah, maka dikiaskanlah hukum narkotika ini kepada hukum khamar. Sehingga ketika khamar haram, maka narkotika pun haram. Nah, kita proyeksikan pemahaman tadi, konsep tadi kepada bagaimana kita memahami Dajjal dalam Al-Quran. Kita yakin Al-Quran adalah firman Allah yang sempurna, pedoman hidup bagi kita umat manusia yang sempurna. Jangankan fitnah terbesar, fitnah yang kecil saja itu dibahas di dalam Al-Quran. Apalagi fitnah perkara penting ya, Dajjal. Maka saya yakin ada di dalam Al-Quran. Nah, tapi di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata Dajjal, adanya di dalam hadis. Nah, maka kemudian kita kaji di dalam hadis tentang Dajjal. Fitnahnya apa saja? Satu, fitnah Dajjal membuat manusia ingkar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menyembah kepada selain Allah. Sadar atau tidak sadar? Yang kedua, membuat manusia meyakini sosok makhluk sebagai Tuhan. Yang ketiga, membuat manusia batal iman Islamnya. Dan yang keempat, membuat manusia hancur amal ibadahnya. Dan yang kelima, membuat manusia celaka dunia akhirat. Itu fitnah Dajjal. Nah, perkara seperti ini di dalam Al-Quran, orang sosok yang berperilaku bahaya seperti ini ada di dalam Al-Quran, yaitu sosok Samiri. Ya. Ini mohon maaf nih, tetangga saya memelihara anjing, jadi kalau ada aktivitas apapun di rumah saya itu dengar suara anjing. Mohon maaf Bapak Ibu ya, dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka saya melihat kisah Dajjal di dalam hadis itu mirip dengan kisah Samiri di dalam Al-Quran. Ya. Dan kisah Samiri di dalam Al-Quran ini memiliki keunikan. Ya, keunikannya adalah bahwa Samiri ini dia menimbulkan fitnah sebagaimana fitnah Dajjal. Sosok Samiri ini adalah sosok yang fenomenal sebagaimana sosok Dajjal. Fitnah Samiri itu membuat Bani Israel kufur kepada Allah, kemudian yang kedua menyembah selain Allah, yang ketiga hancur amal ibadah orang yang mengikuti Samiri. Sama dengan sosok Dajjal di dalam hadis. Nah, maka tidak salah kalau seandainya kemudian ada ulama yang berpendapat bahwa Samiri di dalam surat Toha, Al-Quran surat Toha, di dalam kisah Nabi Musa, itulah sosok Dajjal. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau dibahas demikian, maka tidak salah kalau para Nabi dan Rasul menyampaikan, semua Nabi dan Rasul memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal ini dan fitnahnya. Ya. Orang mulai dari Allah Subhanahu wa taala. Samiri di dalam kisah Nabi Musa AS ini adalah sosok yang dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus ternyata. Menurut kisah yang Bapak Ibu bisa baca di dalam buku Muhammad Isa Daud ya, Dajjal akan muncul dari segitiga bermuda. Di mana dia lahir dari seorang ayah dan ibu yang lahir dari proses perzinahan, incest. Ayah dan adik dan kakak berzina, lahir ayahnya, adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Nah, kemudian ibunya ketika menstruasi disetujui oleh ayahnya, kisahnya demikian, kemudian lahirlah dia. Allah yang dirahmati Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis banyak menceritakan tentang Dajjal. Salah satu yang disebut Rasulullah SAW terkait Dajjal ini adalah kelahirannya akan menjadi petaka bagi kedua orang tua. Kelahirannya akan menjadi petaka bagi kedua orang tua. Itu terbukti. Sejak dia lahir sampai usia 5 tahun itu tidak netek kepada ibunya. ASI ibunya tidak tertetekkan, tidak terkeluarkan, maka dia mengalami penyakit kanker payudara.
sehingga mati karena kanker payudara. Kemudian jadilah dia diurus oleh bapaknya sejak usia itu, ya sejak dia tidur tidak bisa bangun sampai usia 5 tahun itu, ya sampai ketika ibunya wafat. Nah kemudian di tengah malam yang sepi tidak ada siapapun, dia bangun. Orang menganggap dia itu mati tidak, hidup pun tidak. Disebut mati karena jantung berdetak dan bernapas. Disebut hidup, dia tidur tidak bangun selama 5 tahun, 0 sampai 5 tahun. Nah, di tengah malam dia bangun, kemudian dia berangkat lalu pindah ke pangkuan Marduk, dewa yang terbesar dari bangsa Samiri yang disembah oleh bangsa Samiri. Tuhannya bangsa Samiri. Karena saat itu mereka menyembah patung dewa, berhala patung ya, patung dewa mereka. Nah, kemudian apa yang terjadi pada Allah yang berarti Subhanahu wa taala? Dia pindah ke pangkuan dewa paling besar lalu buat PAB di sana. Nah, besoknya adalah hari pengorbanan dan persembahan sesajen bagi dewa-dewa mereka. Maka kagetlah sang raja ketika menyaksikan Samiri kecil tidur di atas pangkuan dewa Marduk. Apalagi dia buang kotoran, buang air kecil dan buang air besar. Maka murkalah sang raja, ditangkaplah ayahnya, namun ayahnya tidak bisa membuktikan kalau dia bersalah. Hingga pada akhirnya sang ayah pun dihukum mati. Nah, ini membenarkan apa? Kisah ini membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tua. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum Samiri, ya kaum Samirah. Samirah adalah satu kaum yang ada di Palestina. Jadi Samiri ini sebetulnya lahir di Palestina. Maka dinamakan Samiri karena lahir di Samirah, disebut Samiri. Kayak Syekh Nawawi Al-Bantani karena lahir di Banten. Syekh Bukhari lahir dari Bukhara. Ya. Samiri karena lahir di Samirah, ya, maka dinamakan Samiri. Nah, Samirah saat itu kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan malaikat Jibril. Nah, sementara ketika kaum Samirah diratakan habis, si Samiri kecil diselamatkan malaikat Jibril, ditempatkan di sebuah pulau yang bernama Pulau Sokotra. Itu dugaan-dugaan kami ya. Ya, dugaan kami itu berada di Pulau Sokotra. Satu pulau yang berada di area lepas pantai di laut lepas wilayah Jazirah Arab ya, Laut Arab. Bisa perlihatkan bagaimana gambaran pulaunya. Maaf, sebentar ya. Ini gambaran silsilah Dajjal tadi, Allah. Ini adalah gambaran Pulau Sokotra yang diyakini oleh para ahli sejarah bahwa Samiri kecil itu dibesarkan di sini sejak usia 5 tahun sampai 20 tahun. Malaikat Jibril memberikannya makanan, minuman. Namun selama dia usia 5 sampai 20 tahun, pekerjaannya hanya tidur, bangun, makan dan minum, tidur, makan dan minum, bangun, makan dan minum, tidur, bangun, makan dan seperti itu. Sampai usianya 20 tahun. Pada usia 20 tahun itulah dia keluar meninggalkan pulau ini. Pada usia 20 tahun saat bangun, dia menyadari kalau dia berada di pulau yang sangat unik. Ini gambaran pulau. Ya, binatangnya, kepitingnya, dan terantulanya, dan pohon-pohonnya, seperti itu. Sehingga orang yang berada di Pulau Sokotra ini merasa seperti berada di zaman purba, itu tidak salah. Ya, itu Pulau Sokotra hari ini sampai UNESCO sempat ingin menjadikan Pulau Sokotra ini sebagai pulau keajaiban, ke-9 keajaiban dunia. Baik Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berusia 20 tahun, dia mulai melek dan dia mulai menyadari dirinya. Allah utus seekor binatang yang bernama Jasasa. Binatang ini adalah satu binatang yang terakhirnya barengan dengan lahirnya Samiri yang bertugas untuk memata-matai Samiri. Ya, mata-mata itu bahasa Arabnya Jasasa. Nah, binatang inilah yang memata-matai Samiri, kemudian mengajarkan prasasti yang dituliskan oleh malaikat Jibril di pulau itu yang berisi tentang tauhid, akidah tauhid dan Islam. Tentang siapa Tuhannya Samiri, tentang siapa malaikat Jibril dan siapa para malaikat, tentang iman dan Islam, dan tentang para nabi dan rasul serta kewajiban syariah yang harus dilakukan oleh Samiri. Namun ternyata Samiri tidak beriman kepada Allah, dia memilih tidak mengimani Allah, maka dia mengatakan, akulah Tuhan Allah itu. Aku tidak kenal Allah yang kau ceritakan, wahai binatang Jasasa. Aku tidak mengenal siapa Jibril, aku tidak mengenal siapa Muhammad dan para nabi. Akulah Allah itu. Nah, sejak saat itulah Samiri mendapatkan gelar Dajjal. Ad-Dajjal artinya pendusta. Jadi kata Dajjal itu gelar bagi orang yang saking dustanya dikatakan Ad-Dajjal.
sama dengan al-kazab, pendusta. Karena memang Dajjal ini pendusta. Apa yang dikatakannya adalah dusta. Ya. Para ulama yang dirahmati Allah SWT, kemudian dia mengembara sejak saat itu. Nah, dari saat itulah dia sampai di zaman Nabi Musa AS, ketika Bani Israel keluar dari Mesir hendak ke Palestina. Nah, ya Nabi Musa tidak menyadari kalau ada Samiri di dalam. Kemudian Samiri ini menimbulkan petaka, menimbulkan masalah. Apa masalah yang ditimbulkan oleh Samiri? Dia menyesatkan kaum Bani Israel sehingga menyembah patung anak sapi. Ini saya perlihatkan bagaimana perjalanan saya ke Mesir bersama jamaah umrah, Bapak Ibu sekalian mati Allah. Di antara fitnah yang dilakukan oleh Samiri kepada kaum Nabi Musa alaihissalam adalah membuat patung anak sapi, kemudian menyuruh Bani Israel untuk menyembahnya. Ini Bapak sekalian gambaran. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini adalah tempat. Nah, para muslim yang Allah bisa menyaksikan, ini adalah patung anak sapi yang dulu dibuat oleh Samiri. Ya, besar seperti ini. Dia masukkan tanah, campurkan dengan perhiasan. Tanah ini bentuk menjadi patung anak sapi. Ini kepalanya, ini matanya, ini telinganya, tanduknya. Dan ini kedua kakinya, ya ini perutnya, ini kakinya, ini ekornya. Inilah patung anak sapi yang di zaman Nabi Musa AS berada di lembah tua ini, berbicara kepada Bani Israel, ya, berbicara pada Bani Israel bahwa akulah Tuhan yang Musa dan Musa telah lupa. Maka tidak sedikit ya dari 70.000 Bani Israel ini yang menyembah patung anak sapi ini. Nah, ini terbukti bahwa apa yang disampaikan Rasulullah SAW, fitnah Dajjal ini adalah membuat manusia menyembah selain Allah. Ya, meninggalkan penyembahan dari Allah, meninggalkan penyembahan kepada Allah dan menyembah sosok lain sebagai Allah. Nah, ini terjadi di zaman Nabi Musa. Nah, kemudian yang menarik di sini kisah singkatnya para sekalian. Menarik di sini bahwa kaum Bani Israel yang disesatkan oleh Samiri itu taubatnya adalah dibunuh oleh orang yang beriman. Yang menyembah patung anak sapi itu dibunuh oleh orang yang beriman. Dan ini ribuan jumlahnya, ya, puluhan ribu, di bawah 70.000, hampir setengahnya. Nah, ketika mereka dibunuh, yang dihukum, maksud saya, yang mau dihukum ini nggak terima, walaupun ada yang sudah mati. Maka terjadilah perang sesama umat Nabi Musa. Maka Nabi Musa mengangkat kedua tangannya, ya Allah, jika hukuman ini kau biarkan, maka habis umatku, lalu siapa yang menyembahmu ya Allah? Jika engkau mengampuni, mereka hambamu juga ya Allah, maka ampunilah mereka. Maka hukuman itu cabut. Orang yang mati karena hukuman tadi itu sudah dianggap dia bertobat pada Allah. Sementara ada yang beriman, yang mati pun itu dianggap syahid. Nah, para mulai dari Matius SWT, kaum Nabi Musa yang menyembah Samiri atas fitnah, yang menyembah patung anak sapi atas fitnah Samiri, ini hukumannya adalah dihukum mati. Taubatnya dihukum mati. Sementara Samirinya diusir oleh Nabi Musa, tidak dibunuh. Padahal dia biang keroknya. Kenapa diusir oleh Nabi Musa? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa alaihissalam, tapi yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, sejak saat itulah Samiri kemudian pergi mengembara, meninggalkan Mesir dan Palestina, mengembara dari kaum ke kaum, masuk ke zaman para nabi dan rasul yang lain sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, dan berganti-ganti nama. Ketika dia sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam, dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Dialah yang menimbulkan fitnah di zaman Nabi Isa. Apa fitnahnya? Dia mengatakan kalau Tuhan. Dia menghembuskan fitnah kalau dialah Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dia mengatakan kalau menghembuskan fitnah kepada kaum Israel kalau Allah adalah Tuhan. Sekali lagi penonton sekalian, fitnah yang disampaikan oleh Dajjal adalah fitnah tentang tauhid, membuat dia menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Zaman para nabi dan rasul modusnya langsung menyembah selain Allah. Tapi di zaman sekarang ini sistem, dan sistem ini sistem kufur, di mana ada sistem pemutarbalikan fakta. Ya, nanti saya bahas pada waktu kita masih ada ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dimata Subhanahu wa taala. Nabi SAW adalah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sejak beliau lahir. Kelahirannya menjadi mukjizat bagi
Nabi Isa sendiri dan bagi Siti Maryam, membuktikan kalau Siti Maryam adalah hamba Allah, wanita yang suci, yang tidak berzina, tetapi dia adalah seorang ahli ibadah yang Allah pilih untuk melahirkan Nabi Isa AS tanpa seorang ayah. Nah, Nabi Isa AS sejak dalam buayan baru beberapa jam dilahirkan bisa menyatakan kalau dia adalah Nabi, kemudian dilahirkan untuk menjadi Nabi dan Rasul membawa ajaran Islam. Allah wahyukan padanya Injil dan Allah ilhamkan padanya Taurat. Kenapa Allah mengilhamkan Taurat pada Nabi Musa? Karena pada zaman Nabi Isa. Karena pada zaman Nabi Isa ini, Bani Israel, mereka disesatkan oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Sanhedrin. Bukan satu kumpulan pendeta yang bernama Pendeta Sanhedrin, sekelompok pendeta Yahudi yang memasukkan Taurat menjadi Talmud. Nah, mereka dakwah ceramah tentang Taurat di Masjidil Aqsa, tetapi mereka merubah Taurat itu dengan tangan mereka. Mereka hapus Taurat dari tempatnya, lalu mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Nah, ini salah satu fitnah Samiri. Teman-teman sekalian, dia menghembuskan fitnahan kepada Nabi Isa terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, kemudian bersekongkol dengan pendeta Sanhedrin, di mana pendeta Sanhedrin ini dia memasukkan Taurat dari tempatnya, dihapus, lalu ditulis ayat yang baru, semua yaktubuna al-kitab bi aydihim, lalu mereka menulis ayat dengan tangan mereka sendiri, semua yaquluna hadza min indillah, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah, bukan datang dari Allah. Nah, kebohongan yang disampaikan oleh para pendeta Sanhedrin ini dibongkar oleh Nabi Isa kecil ketika Nabi Isa bersama Nabi Yahya dibawa oleh Nabi Zakaria di Palestina di Masjidil Aqsa. Pada saat itulah terbongkarnya kebohongan yang dilakukan oleh para pendeta Sanhedrin. Nah, maka Nabi Isa kemudian terancam nyawanya. Ya, sejak saat itu maka dibunuhlah 3 nabi. Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya disembelih, sementara Nabi Isa alaihissalam diselamatkan Allah. Nah, Nabi Isa alaihissalam merasakan ada kekufuran dari kaum Romawi, hasutan pendeta Yahudi. Ya, pada saat itu yang menjadi rajanya adalah Herodes. Maka Nabi Isa alaihissalam mengembara, mengusap bumi dengan pengembaraannya. Itulah arti al-masih. Ya. Dari kata masaha yamsahu masihun, orang yang mengusap sesuatu dengan tangannya. Nah, beliau disebut al-masih karena mengusap bumi dengan pengembaraan. Dia mengembara dari satu kaum ke kaum. Ada satu kaum yang mereka buta sejak lahir. Di kaum itu, maka diusap oleh Nabi SAW atas nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Dia bisa melihat. Masa yang sahu masihun. Ya, diusap begini. Maka mereka bertanya-tanya, siapa Anda? Pada saat itu Nabi SAW berusia 9 tahun mengembara, lalu di usia 12 tahun punya 6 murid. Nah, pada saat itu Nabi Isa mengatakan pada kaum tadi, aku adalah Nabi dan Rasul kalian. Aku Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam. Diutus Allah untuk menyuruh kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Aku adalah Nabi dan Rasul kalian. Berimanlah pada Allah. Maka berimanlah kaum itu pada mereka, pada beliau. Maka lahirlah kaum Bani Israel, kaum Nasrani. Ya, saat itu ada 6 orang yang menjadi pengikutnya. Salah satu di antara pengikutnya adalah Barnabas. Mengembara kembali, bertemu dengan kaum yang lain, lalu kaum itu beriman karena Nabi bisa melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak belang, kulitnya belang dengan diusap tangan sembuh, kemudian membuat burung dari tanah lalu ditiup lalu hidup menjadi burung dan terbang, itu atas kuasa Allah. Itu mukjizat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Beberapa dakwah dan pemujizatan ini membuat banyak kaum yang beriman sehingga kaum itu disebut kaum Nasara, pengikut Nabi SAW. Nah, ketika Nabi SAW sampai pada usia 33 sampai 35 tahun perkiraan itu, terjadi berambisi untuk membunuh, menangkap Nabi SAW. Para pendeta Sanhedrin merasa terbongkar kebohongan mereka, terbongkar konspirasi mereka, maka mereka bersekongkol membuat fitnah tentang Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, ya, Tuhan yang menjelma menjadi manusia, menggantikan Nabi Adam yang berdosa memakan dan memetik buah pohon kayu. Maka Tuhan lahir menggantikan Nabi Adam untuk disalib. Nah, fitnahan inilah yang kemudian dilarapkan pada Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia sebagai Yesus Kristus untuk disalib, menggantikan hukuman yang diberikan pada Nabi Adam. Nah, kebohongan inilah yang dihasutkan oleh para pendeta Sanhedrin kepada Raja Romawi, Herodes, sehingga Herodes memerintahkan Nabi Isa ditangkap dan disalib. Namun Allah melindungi Nabi SAW. Satu hal yang menarik, Nabi SAW mengatakan, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan menggantikan tempat kedudukanku. Kata-kata ini dihafalkan betul oleh Barnabas, pengikut Nabi Isa yang setia. Dan itu terbukti.
Ya Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman pada Nabi Isa sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isqalallahu ya Isa ini mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan menidurkan kau. Wafat di sana artinya bukan mati tapi tidur. Sebagaimana Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Ini mutawaffika. Sesungguhnya aku akan menidurkan kau. Wa rafiqa ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Wa ja'ilul ladina wa mutahhiruka minal dan aku akan membersihkan kau dari nama engkau dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir, dan aku akan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih mulia daripada orang-orang kafir sampai hari kiamat. Nah, artinya pengikut Nabi Isa itu akan ada yang hidup sampai menjelang hari kiamat nanti. Artinya, ketika Nabi Isa nanti turun, Bapak Ibu, berdasarkan ayat tadi, Nabi Isa itu ditidurkan Allah lalu diangkat ke sisi Allah. Berarti tidurnya di sisi Allah. Hal inilah yang menepis bagaimana kebingungan kita. Nabi Isa kok masih hidup? Betul. Ya, karena belum mati dan belum dibunuh. Di dalam Quran surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 157, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaulihim, dan perkataan mereka, klaim para pendeta Sanhedrin Yahudi, inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Allah bantah klaim mereka. Yang mereka salib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang Allah serupakan. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Isa bin Maryam. Berarti Nabi Isa tidak pernah tersentuh oleh mereka. Wa ma salabu, dan tidak pula menyalibnya. Berarti bukan Nabi Isa yang disalib. Walakin syubbiha lahum, tetapi orang yang Allah serupakan kepada Isa bin Maryam. Nah, ketika Nabi SAW akan diangkat Allah, beliau berkata, man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong aku melanjutkan dakwah agama Allah? Saya, kami, nahnu hawariyuna, nahnu ansarullah. Kami hawariyun, kami dari penolong Allah. Maka saat itu kemudian Nabi bisa berkata, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepada Allah. Apa pengkhianatannya? Memberitahukan kepada Herodes, Raja Romawi, bahwa memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib, kata Nabi Isa. Nah, maka dialah yang Allah serupakan, kemudian dialah yang ditangkap dan digantung di tiang salib. Siapa dia? Yudas Iskariot. Samiri di zaman Nabi Musa, Yudas Iskariot di zaman Nabi Isa. Orangnya itu juga. Nah, maka ada sesuatu yang menarik terkait dengan ini. Saya coba kaitkan dengan hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW, Allah, diangkat oleh Allah ke langit, tidur di sisi Allah. Dalam keadaan tidur. Jadi hari ini Nabi Isa masih tidur di sisi Allah. Hitungan dunia berarti 2000 tahun. Tapi hitungan di sisi Allah baru 2 hari. Kan tidurnya di sisi Allah, bukan di muka bumi. Bukan di Palestina. Bukan juga di Jawa Barat. Bukan di Indonesia, tapi di sisi Allah. 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun di dunia. Kana miqdaru yaumihi ka'alfa sanatin mimma ta'udun. Adalah 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun yang kalian hitung. Berarti Nabi SAW baru 2 hari tidur di sisi Allah, maka tidak berubah. Maka ketika beliau nanti turun, beliau masih tetap seperti ketika beliau diangkat. Antara 33 sampai 35 tahun. Di mana beliau akan turun? Beliau akan diturunkan nanti di sisi Menara Putih, Menara Isa bin Maryam. Satu masjid yang bermenara putih di Damaskus Timur dan memiliki menara putih adalah Masjid Umawi. Nah, ini masjidnya. Coba saya perlihatkan. Sebentar Bapak Ibu yang mengatakan. Rasulullah SAW ceritakan bahwa nanti di akhir zaman fitnah Dajjal akan keluar ketika fitnahnya sempurna. Fitnahnya adalah bahwa manusia akan meninggalkan Allah karena mengikuti tipu daya Dajjal. Apa itu tipu daya Dajjal? Rasulullah SAW sebutkan bahwa tipu daya Dajjal adalah membalikan fakta. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Orang-orang yang jahat, zalim, kufur dibilang orang-orang soleh, dibilang orang-orang baik, sementara orang-orang soleh itu ditangkap. Nah, fitnah Dajjal ini akan sempurna dengan disempurnakan oleh perilaku kaum-kaum yang menjadi pengikut Dajjal.
Nah, kaum-kaum yang menjadi pengikut Dajjal, mereka memegang sistem kehidupan. Maka mereka menjalankan apa yang menjadi kehendak Dajjal. Ketika fitnah Dajjal bersentuhan dan penguasa, maka penguasa ini zalim. Penguasa ini buruk. Dia akan membantai rakyatnya, dia akan memutarbalikkan fakta. Dia akan diikuti oleh orang-orang yang jahat dan zalim menjadi menterinya, menjadi pengikutnya. Sementara orang-orang yang soleh, orang yang beriman itu akan dibunuh. Ulama akan ditangkap dan dibunuh. Ya, persis seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Ingatlah bahwa di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Di mana pada tahun-tahun itu, ya, orang yang benar didustakan, orang yang jujur dibohongi. Kemudian para pembohong, para pendusta dibenarkan. Kemudian para pengkhianat suatu kaum akan memimpin satu satu bangsa. Nah, kelompok semacam itu adalah kelompok yang menjalankan fitnah Dajjal, menjalankan kekuasaan berdasarkan keinginan Dajjal. Nah, maka dunia pada saat sistem Dajjal ini sempurna dipimpin oleh orang-orang yang memutarbalikkan fakta seperti itu. Nah, apabila sistem dalam kehidupan kita rasakan seperti itu, sistem kekuasaan, sistem politik, itulah fitnah Dajjal. Yang apabila fitnah itu sempurna di seluruh dunia, di saat itu Dajjal akan muncul secara fisik. Nah, kemudian fitnah Dajjal ini melingkupi apapun. Bisa meliputi makanan, minuman, akidah, sosial budaya, dan sebagainya. Semuanya nyaris tidak ada bagian hidup yang tidak disentuh oleh Dajjal. Nah, Bapak Ibu yang mati Allah, terkait dengan Nabi SAW, nanti beliau akan turun di masjid. Ketika itu kaum muslimin sedang sholat berjamaah, akan melaksanakan sholat subuh berjamaah, wa imamukum bikum, dan imam kalian adalah di kalangan kalian sendiri. Nah, masjidnya Masjid Umawi yang berada di Damaskus Timur. Ya, kenapa saya katakan masjid ini? Karena para ulama sepakat bahwa tidak ada masjid satu-satunya yang memiliki menara putih yang berada di Damaskus Timur melainkan Masjid Umawi. Masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dulu. Ini di Suriah, di Damaskus. Nah, tepatnya berada di Aleppo, ya Bapak Ibu lihat ini ada di Aleppo, perbatasan dengan Turki. Nah, di sini nanti kaum muslim akan sholat berjamaah, dan ini masjidnya. Dan ini menara Isa bin Maryam. Di sinilah nanti Isa bin Maryam akan turun, para sekalian, ketika kaum muslimin sudah iqamah sholat subuh dan akan dimulai sholat. Lalu Nabi Isa ditawari menjadi imam, namun menolaknya. Lalu beliau mendorong Imam Mahdi maju ke depan menjadi imam, dan beliau menjadi makmumnya. Bapak Ibu singkat saja dulu, itu waktu kita tidak cukup ya. Intinya Bapak Ibu yang mati Allah SWT, ada sesuatu yang menarik. Kenapa saya kaitkan bahwa Dajjal sosoknya adalah Samiri di zaman Nabi Musa dan Yudas di zaman Nabi SAW. Berdasarkan sebuah hadis. Ini ada sebuah hadis menarik tentang fitnah Dajjal ya para maulana sekalian. Sebentar saya perlihatkan hadisnya. Bapak Ibu yang mati Allah, ini saya perlihatkan. Bapak Ibu saya lihat. Qala Abdullah, berkatalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdiri finasi di tengah-tengah manusia. Fa asna 'ala Allahi, lalu beliau memuji Allah, menyanjung Allah. Wa ahlu, sebagaimana dia adalah ahli yang memuji Allah. Summa dzakara Dajjal, kemudian Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal. Maka Rasul bersabda, ini unzirkumu, sesungguhnya aku mengingatkan kalian tentang bahaya Dajjal dan fitnahnya. Wa ma min nabiyyin, dan tidaklah seorang nabi pun illa wa qad anzarahu qaumah, melainkan telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Laqad anzarahu Nuhun qaumah, dan sungguh Nuh telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Walakinni, tetapi aku sa'aqulu lakum, akan mengatakan kepada kalian fihi, tentang Dajjal, qaulan, satu perkataan, lam yakulhu nabiyyun, belum ada seorang nabi pun yang mengatakan tentang Dajjal ini. Jadi kata Rasulullah SAW, aku akan mengatakan kepada kalian sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh seorang nabi pun. Lam yakulhu nabiyyun liqaumi. Ya. Belum ada seorang nabi pun yang berbicara tentang Dajjal, menceritakan tentang yang satu ini. Ta'lamuna, kalian tahu annahu a'war, sesungguhnya dia adalah pecak mata kanannya, wa annallaha laisa bi'awar, dan sesungguhnya Allah tidaklah pecak mata kanannya. Ya. Ya. Menarik di sini katakan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa hari ini aku akan mengatakan pada kalian tentang Dajjal, bahwa
Yang belum pernah dikatakan oleh para nabi dan rasul. Apa itu? Dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa cuma Rasulullah SAW? Kenapa Nabi dan Rasul ceritakan kalau Dajjal itu pecak mata kanan? Karena peristiwanya terjadi setelah Nabi SAW diangkat. Ketika Yudas Iskariot memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, lalu dia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa SAW, ya, maka saat itu tentara Romawi diperintahkan Herodes, raja Romawi, untuk menangkap Nabi Isa SAW. Ketika Yudas dan tentara Romawi akan memasuki tempat di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman tadi surat surat Ali Imran ayat 55. Diangkat Nabi, ditidurkan Nabi Isa, diangkat ke sisi Allah. Maka saat itu ketika ketika Yudas Iskariot dan tentara Romawi masuk ke tempat Nabi Isa sudah tidak ada, diangkat ke langit. Nah, di saat yang sama Allah serupakan Yudas menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika dia keluar dengan kebingungan karena kehilangan jejak Nabi Isa, dia sudah berubah fisiknya menjadi Yudas Iskariot ini sudah berubah fisik menjadi Nabi Isa. Allah serupakan. Quran surat Al-An'am, Quran surat An-Nisa, ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Isa bin Maryam, menyalibnya. Tetapi Allah serupakan Yudas Iskariot untuk mereka menjadi Isa bin Maryam. Maka Isa bin Maryam selamat, yang ditangkap adalah Yudas Iskariot. Nah, ketika dia ditangkap, dia disalib, Herodes memegang pedang di tangan kanannya. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas. Salah satu tusukan pedang Herodes mengenai mata kanan Dajjal, mengenai mata kanan Yudas Iskariot. Di saat itulah Samiri atau Yudas Iskariot kehilangan mata kanannya. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Hari ini aku akan peringatkan pada kalian tentang Dajjal. Akan aku katakan pada kalian tentang Dajjal yang para nabi dan rasul belum mengatakannya. Apa itu? Dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Maksudnya jika ada nanti orang pecak mata kanannya, laki-laki pecak mata kanannya mengaku Allah, itulah Dajjal. Nah, kenapa para nabi dan rasul tidak menceritakannya? Karena kejadiannya terjadi setelah Nabi Isa diangkat. Di mana Dajjal kehilangan mata kanannya setelah Nabi Isa diangkat. Maka nabi berikutnya yang memberitahukan dia pecak mata kanannya, mengalami peristiwa itu Rasulullah SAW. Maka cuma Rasulullah menyebutkan. Artinya para nabi dan rasul menganggap Dajjal itu matanya normal, dua seperti kita. Dajjal kehilangan mata kanannya ketika penyaliban. Kemudian dari sinilah membuat saya yakin bahwa Yudas Iskariot itulah Dajjal, dan dialah yang menggantikan Nabi Isa di tiang salib. Persis apa yang dikatakan oleh Nabi Isa AS yang diingat-ingat oleh Barnabas. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang sekali cerita kita tentang Dajjal. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada satu ritual yang dulu dilakukan oleh kaum Yunani menyembah dewa matahari mereka. Dewa matahari Yunani adalah Helios. Ya, Helios. Helios ini disembah oleh bangsa Yunani, ya, di mana penyembahannya dilakukan rutin setiap tahun. Ada ritual pawai obor, pawai api keliling kampung, lalu diserahkan pada sang kaisar, lalu kaisar menyalakan api raksasa. Nah, selama api raksasa ini menyala, maka dilakukan atraksi untuk menyembah dewa Helios. Atraksi itu kemudian dilakukan di Bukit Olympus, dikenal dengan Olimpiade. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ritual seperti ini tidak hilang. Sampai hari ini pun dilakukan. Nah, itu adalah ritual yang dulu dilakukan oleh bangsa Yunani menyembah dewa matahari mereka, Helios. Ya, di Bukit Olympus. Kemudian disebut dengan Olimpiade. Dewa matahari ini siapa? Dewa yang lahir pada tanggal 25 Desember, lahir dari seorang perawan bernama Maria atau Isis Mary. Semua agama yang menyembah dewa matahari zaman dulu sampai sekarang itu memiliki ritual yang sama dan menyembah sosok yang sama lahir tanggal 25 Desember. Hari ini kita tahu ada sosok yang disembah pada tanggal 25 Desember sebagai hari Natalnya, hari kelahiran. Itu disembah oleh umat manusia seluruh dunia. Apakah ini bukan fitnah? Ini adalah fitnah Dajjal. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, ini dalam kacamata kami sebagai seorang muslim, kami punya hak untuk menjelaskan ini karena masalah fitnah ini dibahas dengan jelas oleh Allah dan Rasul-Nya, oleh Rasulullah terutama, kemudian disampaikan kepada kita untuk kita yakin. Karena fitnah ini akan menaik kita. Bukan berarti saya menjelaskan ini mendiskreditkan agama Kristen, tidak. Ini adalah versi kami dan kami tidak menyinggung bahwa ini adalah keyakinan agama Kristen, tidak.
Tapi ini kami meluruskan fitnah yang terkait dengan Nabi SAW, ya, akibat fitnah Dajjal. Nah, para ulama yang berkata subhanahu wa ta'ala, salah satu fitnah Dajjal adalah di akhir zaman adalah menjauhkan umat manusia dari Allah. Bagaimana caranya? Manusia, umat Islam, Pak Muslimin, gambaran tauhidnya itu terlihat dari sholat. Kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua? Karena sholat adalah parameter benar tidaknya syahadat seseorang. Maka sholat menjadi rukun Islam yang kedua. Ketika benar sholatnya, benar syahadatnya. Ketika rusak sholatnya, maka rusak syahadatnya. Rusak tauhidnya. Rasulullah bersabda, "Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jahran." Barang siapa yang meninggalkan sholat wajib, maka kafirlah dia. Kemudian, Bapak Ibu yang berdoa Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih merasakan efek dari fitnah pandemi COVID-19. Di mana pandemi ini dulu ketika pertama berjalan menjangkit manusia di seluruh dunia, umat Islam seluruh dunia itu tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena masjidnya di lockdown. Sementara sholat berjamaah adalah rukun dan sunnah Rasul tentang sholat. Ya, sholat adalah rukun Islam yang kedua, ukuran tauhid manusia secara individu. Ketika muncul pandemi COVID-19, maka kita terhalang untuk mewujudkan tauhid kita dengan sholat berjamaah. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, itu secara individu. Artinya, fitnah ini bukan hanya menghancurkan, merontokkan tauhid, merusak tauhid umat manusia secara individu, tetapi juga secara komunal. Di mana fitnah ditutupnya masjid bukan hanya seluruh masjid yang ada di dunia, tapi juga Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Masjidil Haram ada Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang kita tuju ketika melaksanakan haji dan umrah. Haji dan umrah menjadi rukun Islam yang kelima. Kenapa haji dan umrah menjadi rukun Islam yang kelima? Karena haji dan umrah adalah ukuran benar tidaknya tauhid umat manusia, umat Islam secara global. Baiknya ibadah haji dan umrah tahun itu adalah baiknya tauhid umat manusia. Hancurnya ibadah haji tahun itu adalah hancurnya tauhid umat manusia. Pandemi COVID-19 menghalangi umat Islam seluruh dunia bersatu melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji sekali lagi adalah ukuran tauhid umat manusia secara global. Ummatan wahidah. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattaqun. Quran surat Al-Mu'minun ayat 21, 52, 53. 54 ya. Itu fitnah Dajjal juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah, kenapa saya katakan demikian? Karena ibadah haji adalah konsep kesatuan umat Islam seluruh dunia sebagai ummatan wahidah. Di mana umat Islam seluruh dunia mereka berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, hadir di waktu yang sama, melaksanakan satu ibadah yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Allah, hanya Allah yang diambilkan. Ini tauhid. Nah, ketika pandemi COVID-19 menjalar, maka ibadah haji ini terhenti. Bapak Ibu sekalian yang mati Allah, saya melihat bahwa pandemi ini merupakan bagian dari upaya manusia dijauhkan dari tauhid, dijauhkan dari masjid, dijauhkan dari tauhidnya, dijauhkan dari Allah dan Rasulnya. Maka bagi mereka yang sehat, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah, karena itu adalah ukuran tauhid kita. Satu bukti yang paling mudah dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Dajjal merusaknya. Itu barangkali Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Penjelasan saya terkait dengan Dajjal secara singkat sebetulnya, dari mulai lahir sampai dia nanti turun, Allah pertemukan Dajjal dengan Nabi Isa di masjid yang tadi. Selesai sholat subuh berjamaah, Nabi Isa mengatakan, buka pintu masjid itu. Maka ketika dibuka pintu masjid itu, tampaklah Dajjal dan 70.000 bangsa Yahudi dari lembah Isfahan. Ya, saya ti'alaikum Dajjal. Dajjal akan datang pada kalian. Wa yattabi'unahu sab'un alaf al-yahud min wadi Isfahan al-Najab kata Faras. Dan dia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari lembah Isfahan menggunakan jubah Persia. Ya, pada saat itulah ketika dibukakan pintu masjid, tampak Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Harum tubuhnya Nabi Isa AS di masjid itu membuat orang Yahudi menciumnya, pasukan Dajjal itu menciumnya lalu mati. Sisanya lari tunggang langgang dikejar oleh kaum muslimin, pasukan terbaik saat itu. Ada pasukan pembawa panji putih, panji hitam dari Khorasan, Afghanistan, ada pasukan dari Syam, Persia dan Suriah, ada Taifah Mansur dari timur, mudah-mudahan Indonesia. Dikejar pasukan tadi, yang tersisa, walaupun bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, wahai umat Islam, wahai orang beriman, di belakangku ada orang Yahudi, kejarlah dia, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorkot, karena Gorkot tidak akan bicara, karena dia adalah pohon Yahudi.
Kemudian Dajjal sendiri dikejar oleh Nabi SAW, lalu tertangkap oleh Nabi Isa di pintu Lut 13 mil dari timur Tel Aviv, Israel, dibunuh di bawah pintu Lut tadi oleh Nabi SAW. Dan saat itulah berakhirnya fitnah Dajjal dan kemenangan bagi umat Islam, agama hanya satu, Islam saja di muka bumi. Itu barangkali yang Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi dan saya istighfar astagfirullahalazim. Dan Allah ya maksud wa minkum. Waktunya kembalikan kepada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Baik, jazakallah Ustaz Rahmat Baikuni atas penjelasannya, luar biasa, membuka cakrawala baru, ya, sangat menarik. Pemaparan dari mulai awal munculnya Dajjal, kemudian sampai terakhir ya, dan kita perlu waspada atas strategi-strategi dari Dajjal ini. Baik, selanjutnya kita masuki acara diskusi tanya jawab. Kita persilakan untuk 2 pertanyaan. Mangga silakan Bapak Ibu yang akan bertanya. Ya, Yuni. Baik Pak Ustadz, ini Katanya nih. Siap, mangga Bu Yuni, Ada mangga. juga pertanyaan dari Pak Yusuf ya, yang tertulis. Mangga sudah dua berarti. Terima kasih. Sudah 2 ya. Terima kasih Pak Bambang waktunya. Terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tadi ada hadis yang menyatakan ketika tasyahud kita berlindung 4 hal tersebut gitu ya. Nah ini maksudnya secara teknis ibadah, dalam rangkaian ibadah itu kita berdoa, yang kami tahu untuk berdoa rangkaian sholat itu kan pas sujud akhir ya, sujud terakhir sebelum salam gitu. Nah ini maksudnya yang tasyahud, apakah tasyahud akhir kalau kita membaca ayat-ayat yang bukan rangkaian sholat kan bisa membatalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, fitnah Dajjal ini untuk saat ini yang tadi Ustadz ceritakan ketika ada pandemi ini sudah ada tanda-tanda gitu ya, sehingga kita harus waspada. Nah, untuk nanti fitnah Dajjal ini kan ketika memang benar terjadi, apakah yang kami pernah dengar gitu ya, para ulama orang-orang soleh ini pada akhirnya memang dengan berkurangnya gitu ya, meninggal, berkurangnya orang-orang soleh, kemudian para ulama, sehingga memang fitnah Dajjal ini pada akhirnya memang terjadi gitu. Apakah orang-orang soleh kita, para ulama, memang akan dimatikan terlebih dahulu gitu? Mudah-mudahan kita memang bagian dari orang soleh gitu ya, akan dimatikan terlebih dahulu sehingga memang fitnah Dajjal ini tidak ada counternya gitu. Itu yang dan mungkin tanda-tanda ya, tanda-tanda lainnya selain COVID itu Ustadz, mungkin dari sisi teknologi, dari sisi budaya, dari sisi apapun yang mestinya orang-orang soleh, kita semua para ulama bisa warning ya, bisa jadi warning buat kita semua untuk tidak terjadinya fitnah Dajjal sebelum memang pada akhirnya akan terjadi gitu. Itu aja Ustadz, warning apa gitu ya. Jadi kita bisa tidak terkena fitnah Dajjal. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuni. Silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Bambang. Dan juga terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya, cukup bagus, luar biasa. Baik, pertama tentang bacaan di dalam sholat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Abdu biraqi fis sujud, fasilu du'afi." Paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa.
Nah, hadis ini memberikan anjuran pada kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Nah, namun sekali lagi bahwa doa hadis itu terkait dengan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Karena sholat wajib itu bacaannya tidak boleh dirubah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang ada ya. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, adapun di dalam sholat sunnah, kita diperbolehkan membaca doa lain selain daripada doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika sujud. Nah, kemudian terkait dengan doa 4 tadi, itu Rasulullah sendiri yang perintahkan. Ya, ini perintah Rasulullah. Idza tasyahhada ahadukum fi sholatihi falyasta'id bi arba'in. Apabila salah seorang dari kalian sholat dan bertasyahud, maka bacalah ini. Ini perintah Rasul. Sementara sholat itu sunnah Rasulullah. Ya, maka kita mengikuti perintah Rasulullah ini membaca perlindungan tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini Rasulullah perintahkan. Nah, Rasulullah mencontohkannya ketika tasyahud akhir sebelum salam. Setelah fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, seperti itu. Termasuk ada dalil yang lain, ada bacaan yang lain. Nah, dilakukannya itu. Kita membaca itu karena Rasul perintahkan dan Rasulullah melakukannya ketika tasyahud terakhir sebelum salam. Setelah bacaan fil alamin innaka sampai ada Abu Ali Ad-Daqqaqah, seorang ulama salaf ya, ulama salaf dari salafus saleh mengatakan kepada anaknya, kamu tadi baca itu enggak? Kok sholat kamu cepat tasyahudnya? Enggak. Maka anaknya disuruh mengulang lagi sholat sunatnya. Ketika anaknya tidak membaca 4 perlindungan, doa perlindungan kepada Allah dari 4 perkara tadi. Ini saking ditekankan untuk dibaca setiap kali sholat kita, apakah sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jadi itu tidak membatalkan sholat wajib, Bu. Tidak akan mencontohkan. Dan ini karena Rasulullah mencontohkan, bahkan Rasulullah memerintahkan. Ini sah. Justru ini sunnah. Bahkan dirasa kurang kalau tidak dibaca oleh Abu Ali Ad-Daqqaqah rahimahullah. Kemudian yang kedua, bahwa wafatnya para ulama itu merupakan tanda, dan orang-orang soleh ya, merupakan tanda dari kiamat telah dekat. Rasulullah SAW mengatakan, Inna baina yadisa layab. Sesungguhnya di pintu gerbang kiamat akan muncul hari demi hari, di mana akan terjadi 3 hal. Yurfa'u fi hal ilmu, wa yanzuru fi al-jahlu, wa yaksuru fi al-haraj. Dicabutnya ilmu dari muka bumi, kemudian kembalinya manusia pada jahiliyah, tidak bisa membedakan hak dan batil. Yang ketiga, banyaknya al-haraj. Al-haraj artinya pembunuhan, pembantaian. Nah, kemudian Rasul menegaskan, Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi begitu saja, tidak. Tapi cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi adalah dengan wafatnya para ulama. Ketika para ulama wafat, ketika orang-orang ahli ilmu, ahli ibadah, ahli agama wafat, maka ilmu mereka pun ikut ke kuburan mereka, ikut dimakamkan, ikut pergi, maka umat manusia kehilangan pegangan. Maka pada saat itulah jahiliyah di mana-mana dan terjadinya pembantaian di mana-mana. Nah, fitnah Dajjal sempurna itu karena tidak ada lagi orang yang bisa mencegah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Bahkan orang yang beramar ma'ruf nahi munkar ini cenderung akan didustakan tadi, bahkan dibunuh dan diperangi. Dan ini terjadi hari ini. Ya, itu merupakan bagian dari fitnah Dajjal, di mana para ulama ditangkap, orang-orang yang berkata benar dan jujur dibungkam, dan pembungkamannya ini dengan cara dibunuh karakternya, dibunuhnya para ulama karakternya, ya, sehingga terjadi upaya untuk mengkriminalisasi para ulama. Itu juga merupakan bagian dari fitnah Dajjal. Nah, Rasulullah SAW bersabda, jika aku masih hidup, Dajjal datang, aku akan mengalahkan Dajjal dengan hujanku. Tapi jika Dajjal datang dan aku sudah mati, maka setiap kalian menjadi penolong bagi kalian sendiri. Hal ini terbukti. Ketika para ulama sudah tidak bisa lagi beramar ma'ruf nahi munkar, maka kitalah yang menjadi penolong diri kita dari bahaya fitnah Dajjal tadi. Itu barangkali, Bu, yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bisa jelas ya. Dan baik, satu lagi Bu Pak, tadi Ibu katakan bahwa nanti menjelang tanda kejadian hari kiamat, menjelang kiamat terjadi, tanda-tandanya adalah wafatnya para ulama, kemudian yang kedua dicabutnya nyawa orang beriman. Sehingga tidak ada tersisa orang beriman satupun walau imannya sebesar biji zarah, melainkan dicabut nyawanya oleh angin ilyin, maka yang tersisa dibungkami oleh makhluk-makhluk yang buruk yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Kepada mereka kiamat diutus. Nah, itulah seburuk-buruk manusia kata Rasulullah yang menyaksikan kejadian di kiamat.
Itu barangkali jawaban saya untuk Bu Yuni ya. Terima kasih Bu Yuni atas pertanyaannya. Silakan Pak Bambang. Satu lagi barangkali ya. Baik, mungkin satu lagi ya. Ini kita lihat dari chat box dari Pak Yusef. Nah, mohon izin bertanya, bagaimanakah wujud fisik Dajjal sehingga bisa masuk ke seluruh dunia? Dan mengapa Mekah dan Madinah tidak dapat dimasuki oleh Dajjal? Mungkin itu Pak Ustaz. Ya. Baik, terima kasih Pak Bambang dan terima kasih Pak Yusef. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Dajjal ini menurut pendekatan Quran dan hadis adalah sosok yang bernama Samiri di zaman Nabi Musa dan sosok yang bernama Yudas Iskariot di zaman Nabi Isa AS. Dan dia adalah sosok manusia biasa seperti kita yang kehilangan matanya ketika dia disalib. Bagaimana bisa geliaran dan gentayangan hari ini masih ada? Ketika dikubur, Barnabas, ya, ini cerita yang saya kaji dalam Injil Barnabas yang pernah saya kaji dan kisah Nabi Isa AS di dalam Qisasul Anbiya, kisah para Nabi dan Rasul. Ya. Di antaranya buku Qisasul Anbiya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, disebutkan bahwa Yudas Iskariot itu dikuburkan ya, setelah disalib. Ya, dia diserupakan menjadi Isa bin Maryam sehingga tidak sedikit dari pengikut Nabi Isa yang mengatakan itu Nabi Isa, itu Nabi Isa, itu Nabi Isa, karena yang ditangkap itu Nabi Isa, padahal bukan. Walakin syubihalum. Nah, yang paham betul ini diantaranya adalah Barnabas. Kemudian ada Zarna bin Bar'ala yang nanti menurut suatu kisah akan muncul. Zarna bin Bar'ala ini adalah pengikut Nabi Isa yang juga ditangguhkan ajalnya untuk menguatkan Nabi Isa ketika turun. Zarna bahkan membenarkannya. Ya, Zarnab ini pernah muncul zaman Umar bin Khattab yang menjadi khalifah di saat peristiwa perang Qadisiyah yang muncul di sebuah kota di Iran, muncul ikut sholat berjamaah. Ikut sholat berjamaah. Setelah itu bersembunyi lagi sampai hari ini. Ya, itu Zarnab bin Bar'ala. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas pun ingin bertemu dengannya tidak bisa. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah SWT. Nah, ketika Yudas dikuburkan, itu Allah kembalikan wajahnya kepada wajah Nabi SAW. Wajah Nabi Isa kepada wajah Yudas Iskariot. Ya. Sehingga dia sudah tidak lagi bisa dikatakan Nabi Isa. Allah sudah kembalikan pada wajah semua. Tapi rusak wajahnya, cacat wajahnya dan tubuhnya membuka, matanya pun cacat, mata kanannya. Nah, dia masih hidup. Buktinya dia Dajjal. Selain dia diserupakan menjadi Nabi Isa AS sebagaimana hadis Nabi Isa, dan dia pecah mata kanan sebagaimana hadis Rasulullah tadi, maka Dajjal itu dia kan matinya nanti sama Nabi Isa. Nah, dia masih hidup ketika dikubur. Barnabas setelah 3 hari 3 malam, di tengah malam beliau menggali kuburan Yudas dan masih hidup. Kata Barnabas, akan aku gali kuburannya setelah 3 hari 3 malam. Kalau ternyata dia masih hidup, berarti dia Dajjal. Kalau sudah mati, berarti Yudas adalah manusia biasa. Ternyata masih hidup. Digali 3 hari, setelah 3 hari 3 malam digali kuburannya masih hidup, maka diobati oleh Barnabas. Nah, setelah sembuh, dia mengaku Isa bin Maryam di hadapan Barnabas. Lalu diusir oleh Barnabas, tidak dibunuh. Karena yang membunuhnya Nabi Isa. Nah, sejak saat itulah dia mengembara ke seluruh dunia dengan kemampuannya. Dajjal ini lebih cerdas daripada manusia. Biasa. 60 tahun di atas akal jenius manusia. Sehingga dia bisa melakukan apapun. Ini kelebihan yang Allah berikan selain umur panjang kepada Dajjal. Dia mampu bersosialisasi dengan cepat dengan satu kaum. Dia mampu membaca kaum itu dengan mudah dan akan diterima oleh kaumnya dengan mudah dengan kemampuan retorikanya dan juga kemampuan sihir. Nah, sihir Dajjal inilah nanti akan menggantikan teknologi ketika teknologi hilang. Karena Dajjal akan muncul setelah 3 tahun kemarau panjang, di mana teknologi sudah tidak ada. Hilangnya teknologi diganti oleh sihir Dajjal. Maka pada saat itu banyak manusia mengikuti Dajjal. Paling banyak adalah wanita. Itu barangkali yang sampai saya sampaikan. Oh iya, satu lagi tentang Mekah Madinah. Rasulullah SAW bersabda, ketika Dajjal muncul nanti, dia akan menggunakan menunggangi seekor keledai yang lebar kepala, diameter kepalanya 40 hasta. Kemudian dia akan terbang sebagaimana terbangnya awan ditiup angin, kecepatannya 5 km per detik, dan dia tidak adalah satu tempat di muka bumi. Tidak ada sejengkal pun tanah di muka bumi, melainkan Dajjal akan memasukinya kecuali 4 masjid. Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Tur di Sinai, perbatasan dengan Mesir. Nah, 4 masjid ini dijaga oleh malaikat. Setiap pintu gerbangnya dijaga oleh 2 malaikat dengan panahnya. Apabila Dajjal masuk di panah, matilah Dajjal. Maka Dajjal takut sehingga tidak bisa memasuki 4 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur di Sinai. Itu barangkali jawaban saya untuk Pak Yosef ya, dan juga yang lain. Mohon maaf, ini sebetulnya banyak kali yang saya sampaikan. Tapi karena saya harus ada kajian juga ini, kajian Tuhan di Balai Endah ya. Mohon maaf, ini jalannya agak macet.
takut hari Minggu ini, hari Ahad ini cukup macet, takut terlambat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Bambang dan terima kasih pada semua direksi PTPN, pada Pak Direktur PTPN, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di lain waktu, kita bicara detail tentang fitnah dajjal di bidang-bidang apa saja dan seperti apa fitnah dajjal di bidang-bidang itu kalau lain waktu. Semoga Allah lindungi semuanya dan Allah sehatkan semuanya untuk PTPN. Demikian, mungkin saya terus pamit Pak Bambang. Dan Allah Siap, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz atas tausiah dan diskusinya. Baik, berikutnya mari kita berdoa. Siap, Pi? Siap, Pi. Baik, mari kita berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semua diberikan perlindungan dari fitnah dajjal ini. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Nun Pak Bambang, nun Pak Ustadz.